Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah memang darah tinggi ini mboknya penyakit ceritanya. Ibunya penyakit. Kalau Quran itu ibunya itu kan Fatihah ya. Jadi kalau penyakit itu ibunya itu darah tinggi. Selama ini memang orang selalu berpikir kalau darah tinggi kemudian dia hobinya marah. Enggak, malah dibalik. Orang yang darah tinggi itu sebenarnya malah awalnya emosionalnya dia yang kencang. Ya, emosionalnya kencang. Jadi marah ini memang dilarang dalam agama Islam. Makanya ada cerita yang implisitnya itu lataktob walakal jannah, itu implisit ya, bahwa jangan marah bagimu surga. Sebenarnya kalau itu diterjemahkan hampir samanya ya, kalau marah bagimu neraka. Cuma orang Islam sendiri itu hanya sebagai textbook aja, sebagai pemanis saja. Tiap kali pengajian didengerin biasa, tapi jarang sekali diaplikasikan. Sangat jarang, hanya orang-orang tertentu aja yang memang beliau paham kemudian belajar untuk tidak mau marah. Karena itu juga perintah Allah melalui Jibril disampaikan pada Rasul. Jadi agar kita itu sebenarnya tidak marah, karena marah nanti masuk neraka. Jadi marah itu memang bisa dari semua hal ya. Nata sepatu nggak cocok, marah, pokoknya macam-macam. Nah, ini sebenarnya adalah seorang Muslim yang seperti itu memang nggak tahu hidupnya itu untuk kemana. Marah seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja, banyak nanti akhirnya menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk, kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Kalau cara mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal. Jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat rentan, mudah pecah gitu. Mudah pecah seperti itu. Nah, itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah. Karena nggak mungkin pembuluh darah dipecah itu karena diketok gitu. Karena di dalam lagi. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus difikirkan. Kenapa pecah? Nah, itu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah. Pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak. Sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan. Jadi rentankan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel diem ya, nyumbat itu nanti sehingga dia terkena stroke seperti itu, atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta, bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak. Karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar, dan sebagainya. Sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusi-solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya. Kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah inilah pangkal, inilah emboknya ceritanya teman-teman dokter itu. Emboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah di situ juga sudah diceritakan dalam
hadis bahwa jangan marah bagimu surga itu benar, dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk menjadi tidak percaya. Bukan hanya dia itu tidak percaya, oh nggak percaya, basicmu apa? Nggak punya. Itu berarti dia hanya omong doang, walaupun dia seorang ustadz. Nggak boleh, dia harus punya apa namanya, dasar, ya, Pak. punya dasar. Seperti itu. Karena saya sendiri bercerita begini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana, ya, kanker itu dari mana. Ada ustadz itu yang cerita itu kanker itu gara-gara tidak bisa menyusui anaknya. Ustadz cerita karena penelitian orang-orang pintar, kan gitu. Tidak seperti itu, kan gitu. Kanker itu yang memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia umpamanya di 50 ke atas biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45 relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar setelah ditanya, ini memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau dia sakit, pasti ke rumah sakit, nggak mau tobat kepada Allah Ta'ala, dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa, jadi kenapa harus istighfar, kan begitu juga. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang muslim yang dia sakit, dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah, dia selamanya sampai meninggalnya dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa jangan marah. Paling tidak minim itu kalau marah terus itu ngomel terus jengkel itu tensinya tinggi lah. Nah itu kalau sudah tensi tinggi, nanti kalau kan ada nih dokter itu ada seorang penderita yang tensi tinggi sejak kapan? Sejak umur berapa kalau saya tanya? Sejak umur 35 saya tensinya tinggi Ustaz. Udah langsung tahu saya. Kenapa Ustaz? Nah marah sama orang tuanya pasti. Oh iya, di bawah 45 ya? Nah di bawah 45. Saya tanya, kamu marah sama ibu sama bapak dulu sejak remaja, milih sama bapak, kenapa? Karena bapak saya tidak ngasih nafas saya. Ada yang begitu, nah kan marah, benar? Disimpan di sini, iya. Udah mulai hari ini tidak boleh marah lagi sama ayah. Ya saya sudah hendak sih Ustadz, ya dulu berarti harus minta maaf kepada ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena dia sudah minum obat tensi setiap hari. Masih muda tapi dia minum obat tensi itu bisa. Setelah dia ngerti, dia minta maaf sama ayahnya setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, turun tensinya walaupun tanpa obat. Itu cara Islam untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi Alhamdulillah. kan seperti itu. Jadi harus difahami. Memang tidak banyak orang Islam yang faham seperti ini. Kalau orang Islam sakit, suruh baca ini, suruh baca ini. Baca dengan khusyuk pasti sembuh. Ya nanti dulu. Ya, kalau hanya cuma sakit pusing dibacain ya sembuh, hanya pusing biasa. Coba kalau sudah ada tumor, coba kalau sudah ada kanker, coba kalau sudah macam-macam penyakitnya, gula dalam darah tinggi, tidak bisa. Tidak bisa, karena itu sudah rusaknya organ. Nah inilah harus kita ketahui, bahwa belajarlah tidak marah, belajar beneran. Nanti tahunya setelah di akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia pun akan tahu. Kalau memang tidak marah, dites. Dan nanti biasanya 1 tahun itu sakitnya apa saja mulai turun, insya Allah.
sudah mulai turun, tidak pernah sakit lagi, pegel-pegel, tidak pernah sesek, nggak pernah pusing, nggak pernah. Nah itu kenapa? Mencoba untuk tidak marah. Sebenarnya prosesnya memang di situ. Makanya kita harus belajar untuk tidak marah, apapun bentuknya untuk tidak marah. Ujian itu ada di sekitar kita, cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak mampu menyelesaikan dengan agama kita sehingga kita itu marah. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan rusaknya iman seorang muslim itu ya di situ. Marah. Apalagi banyak hal dia pintar tapi ujub, riak, bahkan sombong. Itu rusaklah imannya dia. Dan banyak hal sebenarnya. Nah ini harus belajar. Mumpung Allah masih menitipkan umur. Kan seperti itu. Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka. Allah itu menyuruh memaafkan mereka. Berarti di situ ada arti bahwa seorang muslim itu dilarang loh marah. Iya, Masya Allah. Itu kalimatnya aja, cuma itu aja. Maafkan mereka. Itu pasti Allah menyuruh kita itu dilarang marah. Makanya ada hadis menceritakan taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu sebenarnya persamaannya dengan maafkan mereka. Jadi seorang muslim itu sudah dituntun oleh Allah Ta'ala, wastaghfirlahum, mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, dilarang dendam. Tidak boleh. Hanya kalau ada ustadz bilang sakit kok dari marah, loh, dia nggak punya literatur, walaupun dia ustadz. Jangan saya senyum-senyum aja sebenarnya. Iya, makanya kita harus pahami, janganlah ya, jangan kita ngikutin perintah Allah. Sunnah Rasul tersebut yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya juga mengikuti Allah. Ya, jadi kita ikutin perintah Allah, kita lakukan sunnah itu benar. Jadi perlu benar-benar harus belajar. Jangan sampai kita itu dihukum nanti di dunia ya, di akhirat iya. Kalau di dunia itu sakit, di akhirat nggak dapat. Oh enggak. Orang diberi sakit itu karena dia itu nggak pernah mohon ampun di titik itu. Belum pernah, dia hanya istighfar aja, istighfar 3 kali, atau istighfarnya hanya global, atau istighfar hanya gaya-gayaan, wallahu a'lam. Saya nggak tahu, tetapi dia tidak belajar bahwa Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman dan rahmat juga bagi orang yang beriman. Nggak tahu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, Quran itu petunjuk. Harus kita belajar, harus itu. Jadi harus belajar sehingga benar-benar nanti Allah itu menilai kita itu baik. Belajar untuk tidak marah mulai hari ini kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Itu yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam.